Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sehat dan tetap semangat. Yang terhormat Bapak atau Ibu Dewan Juri, kami tim KTI dari SMA Negeri 1 Puri akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Inovasi Bubble Tea berbasis buah kurma atau Onyx dactylifera dan buah kersen atau Multinia calabula untuk menurunkan resiko diabetes generasi Indonesia Emas 2045. Izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kalian tahu nggak bubble tea itu apa? Bubble tea itu merupakan minuman yang populer dan banyak diminati oleh masyarakat Indonesia, terutama kalangan remaja. Bubble tea terdiri dari teh, susu, dan butir mutiara atau yang lebih dikenal dengan boba. Bubble tea memiliki rasa manis yang dominan, sehingga akumulasi kadar gula yang dihasilkan sangat tinggi. Akumulasi kadar gula yang tinggi inilah memicu penyakit diabetes mellitus. Sehingga kami menggunakan buah kurma dan kersen sebagai pengganti pemanis dalam produk bubble tea. Dan kami mengangkat inovasi produk bubble tea berbasis buah kurma dan kersen untuk menurunkan resiko penyakit diabetes. Sehingga inovasi tersebut dapat digunakan sebagai alternatif minuman yang lebih sehat untuk meminimalisir resiko penyakit diabetes untuk mewujudkan generasi Indonesia Emas 2045. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang mengapa kami mengangkat bubble tea sebagai bahan penelitian kami. Alasan yang pertama yaitu bubble tea mudah diakses di berbagai wilayah. Alasan yang kedua yaitu bubble tea sangat digemari oleh kalangan remaja termasuk kita. Alasan ketiga yaitu bubble tea mengandung kadar gula yang tinggi sehingga dapat menyebabkan diabetes mellitus. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan kondisi hiperglikemia, di mana kadar gula di atas angka normal. Hal ini ditandai dengan badan mudah lemas, letih, dan lesu juga mengantuk. Hal ini berdampak lebih rentan terhadap penyakit dan dalam jangka panjang dapat menyebabkan komplikasi seperti penyakit jantung, stroke, dan gagal ginjal. Di WHO, Indonesia menduduki peringkat kedua setelah India sebagai negara dengan penderita diabetes terbanyak se-Asia. 90% diantaranya menyerang anak usia remaja. Diprediksi angka ini akan terus melonjak apabila pola makan masyarakat tetap kurang diperhatikan. Hal ini dapat memicu penurunan produktivitas anak bangsa. Oleh karena itu, kami membuat sebuah produk inovasi cooker, yakni bubble tea dengan substitusi bahan dari bahan kurma dan kersen. Buah kurma digunakan sebagai pengganti pemanis dari boba bubble tea, dan buah kersen digunakan sebagai pengganti pemanis dari kuah bubble tea. Produk ini tetap manis dengan kadar gula yang rendah. Sedangkan kandungan glukosa pada buah kersen diantaranya 1 kandungan sukrosa yaitu sebanyak 0,35 per 100 gram. Yang kedua yaitu fruktosa memiliki kandungan sebanyak 0,66 per 100 gram. Dan juga yang terakhir adalah glukosa sebanyak 0,92 per 100 gram. Sehingga totalnya yaitu 1,93 per 100 gram. Selain memiliki glukosa, buah kersen juga memiliki kandungan lain seperti flavonoid, saponin, protein, karotenoid, dan juga yang lainnya. Buah kersen memiliki manfaat sebagai pencegah penyakit asam, pencegah diabetes, dan penyakit yang lainnya. Bahan alami tambahan pada produk bubble tea cooker adalah daun pandan sebagai bahan pengawet alami. Daun pandan memiliki kandungan flavonoid, alkaloid, tanin, saponin, dan polifenol. Hal ini berguna sebagai antimikroba, sehingga daun pandan dapat menambah umur simpan bubble tea cooker. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu 1. Untuk mendeskripsikan perbandingan kadar gula normal pada produk bubble tea cooker dengan produk bubble tea pada umumnya. Yang kedua yaitu untuk mendeskripsikan pengaruh produk bubble tea cooker terhadap penurunan resiko penyakit diabetes. Yang ketiga yaitu untuk mendeskripsikan umur penyimpanan produk bubble tea cooker dengan bahan pengawet alami yang berupa daun pandan. Selain memiliki tujuan, penelitian ini juga memiliki manfaat yaitu 1. Untuk mengetahui perbandingan kadar gula normal pada bubble tea cooker dengan produk bubble tea pada umumnya.
Yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh produk bubble tea cooker terhadap penurunan risiko penyakit diabetes. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui umur penyimpanan produk bubble tea cooker dengan bahan pengawet alami yang berupa daun pandan. Metode penelitian yang kami gunakan ada 3 macam. Yang pertama yaitu studi literatur. Kami mendapatkan berbagai informasi dari jurnal penelitian maupun jurnal kesehatan dan juga berbagai informasi dari internet. Yang kedua yaitu metode angket, di mana kita membagikan angket kepada beberapa orang sehingga kita dapat memperoleh informasi dari orang tersebut mengenai kelayakan bubble tea cooker. Yang ketiga yaitu pengamatan atau observasi. Kalian penasaran nggak sih gimana cara bikin boba bubble tea cooker? Jadi prosesnya sama dengan boba pada umumnya. Namun yang membedakan hanyalah komponen gula diganti dengan daging buah kurma yang telah dihaluskan kemudian direbus. Selanjutnya, pembuatan kuah pada produk bubble tea cooker. Yang pertama yaitu buah kersen dibersihkan lalu dihaluskan. Yang kedua yaitu rebus air hingga mendidih. Lalu masukkan daun pandan dan aduk hingga aroma khas daun pandan tercium. Kemudian masukkan teh dan aduk hingga warna air berubah. Yang ketiga yaitu masukkan kersen yang telah dihaluskan dan saring untuk menghasilkan sari buah kersen. Dan yang terakhir yaitu ditambahkan dengan susu murni. Telah menampilkan data jumlah kadar gula pada bubble tea biasa dan bubble tea cooker. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kandungan kadar gula pada bubble tea biasa lebih tinggi daripada bubble tea cooker, yaitu sebesar 3,8 untuk bubble tea biasa dan 2,7 untuk bubble tea cooker. Sehingga jika kadar gula dalam bubble tea cooker diakumulasikan ke dalam bentuk persen menjadi 41,5%. Berdasarkan tabel perbandingan di atas, bubble tea cooker dapat mempengaruhi penurunan risiko diabetes. Sehingga kalangan remaja tetap dapat mengonsumsi bubble tea sebagai minuman favorit. Kalangan remaja juga dapat menerapkan pola hidup sehat dengan mengonsumsi minuman dengan kadar gula yang rendah. Kadar gula yang rendah ini dapat menstabilkan kinerja insulin. Hal ini dapat memicu peningkatan dalam produktivitas anak bangsa. Hasil angket uji kelayakan. Hasil angket uji kelayakan bertujuan untuk mengetahui kualitas suatu produk. Hal ini dilakukan dengan membagikan angket kepada beberapa masyarakat. Hasil angket tersebut menunjukkan bahwa produk bubble tea cooker memiliki rasa yang hampir sama dengan produk bubble tea pada umumnya dan 100% layak dikonsumsi untuk semua kalangan, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa. Beberapa probandus memberikan opini bahwa produk bubble tea cooker memiliki rasa manis yang tidak terlalu dominan, sehingga memberikan kesan tidak membosankan. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa produk bubble tea cooker kemungkinan diminati oleh semua kalangan, terutama kalangan produktif, usia 15-60 tahun. Setelah kita melakukan pengamatan terhadap bubble tea cooker yang telah kita buat, dapat diketahui kalau umur simpan bubble tea yang di luar kulkas atau di tempat terbuka yaitu selama kurang lebih 3 hari, di mana pada hari pertama kondisi bubble tea masih segar karena baru dibuat. Sedangkan pada hari kedua dan ketiga kualitas bubble tea mulai menurun, dan hari keempat kualitas bubble tea sudah tidak bisa untuk dikonsumsi. Sedangkan pengamatan bubble tea cooker di dalam kulkas mampu bertahan selama 8 hari. Dengan rincian, hari pertama sampai dengan hari keempat, kondisi bubble tea cooker masih dalam keadaan bagus dan dapat dikonsumsi. Hari kelima sampai dengan hari ke-8 menunjukkan bahwa bubble tea cooker masih dalam kondisi bagus, tetapi khasiatnya menurun. Hari ke-9 menunjukkan bahwa bubble tea cooker sudah dalam kondisi yang tidak baik dan juga tidak dapat dikonsumsi. Hal ini bisa disimpulkan bahwa bubble tea cooker mampu bertahan 8 hari di dalam kulkas. Prospek kedepannya, produk bubble tea cooker akan didistribusikan melalui skala terkecil, yakni Koperasi SMA Negeri 1 Puri. Kemudian akan ikut sertakan ke lomba-lomba tingkat pelajar, kemudian merambah ke tingkat kalangan umum. Kemudian produk ini akan dikenal seluruh masyarakat Indonesia.
sehingga ide generasi Indonesia Emas 2045 dapat terrealisasi. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah: 1. Bubble tea cooker memiliki kandungan gula lebih rendah daripada bubble tea biasa, yaitu sebesar 41,5%. 2. Bubble tea cooker dapat memberikan pengaruh yang signifikan untuk menurunkan resiko penyakit diabetes dan dapat dijadikan inovasi untuk mencegah penyakit diabetes di kalangan produktif. 3. Bahan pengawet alami bubble tea cooker yang berupa pandan dapat memperlama umur simpan bubble tea cooker, yaitu selama kurang lebih 8 hari.